Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Dimas Artamevia dari kelas 12 MIPA 3 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika wajib. Kalian kepo kan materi tentang apa? Ikuti video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan beberapa materi mengenai kuartil, desil, dan persentil. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu kuartil data tunggal. Kuartil disimbolkan oleh Hi karena membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka nilai kuartil harus ada 3. Kuartil bawah atau Hi1 terletak di tengah kuartil tengah atau Hi2 dan suku pertama atau ujung awal data. Sedangkan kuartil atas atau Hi3 berada di antara kuartil tengah dan suku terakhir atau ujung akhir data. Untuk memahami pernyataan di atas ini, kita bisa lihat gambar di bawah ini untuk memperjelas pemahaman kita. Selanjutnya masuk ke rumus kuartil. Mencari nilai kuartil dapat ditentukan dengan rumus Hi1 sama dengan N plus 1 per 4. Hi2 sama dengan 2N plus 1 per 4. Hi3 sama dengan 3N plus 1 per 4. Di mana I merupakan 1, 2, dan 3, N merupakan banyaknya data, dan jika bilangan bulat, maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, di mana D adalah nilai desimalnya. Selanjutnya untuk kuartil data kelompok. Menurut Collins Dictionary, pengertian kuartil data kelompok dapat diartikan sebagai salah satu dari 3 nilai aktual atau nasional suatu variabel yang membagi distribusinya menjadi 4 kelompok dengan frekuensi yang sama. Dapat dirumuskan Hi1 sama dengan Li atau bisa disebut TB plus 1/4 N min FK Hi1 per F Hi1 dikali P, dengan keterangan Li atau TB disebut tepi bawah kelas kuartil ke I. FK Hi1 frekuensi kumulatif sebelum kelas kumulatif ke I. N merupakan banyaknya data, F Hi1 merupakan frekuensi kelas kuartil, dan P merupakan panjang kelas, serta I adalah 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk ke desil data tunggal. Desil merupakan kumpulan bilangan yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama, besar. Jika data dibagi 10, artinya terdapat 9 titik pembagi. Titik-titik tersebut adalah desil 1 atau D1, desil 2 atau D2, sampai dengan desil 9 atau D9. Desil juga bisa diartikan sebagai metode analisis yang dipakai dalam studi statistik untuk membagi satu set data dalam subbagian yang sama. Untuk rumus desil, DI sama dengan I kali N plus 1 per 10 dengan keterangan di bawah ini. Selanjutnya untuk desil data kelompok, desil dengan data berkelompok yang biasanya soal-soal ini dalam bentuk tabel. Rumus dari desil data berkelompok ini sama saja dengan kuartil data kelompok yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Cuman bedanya desil data kelompok ini pembaginya 10 bukan 4. Tadi kalau kuartil kan dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Dan desilnya bisa dicari dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Kalau kuartil kelompoknya hanya bisa dicari sampai 3. Rumus untuk desil data kelompok sebagai berikut. DI sama dengan TB atau Li ya. I per 10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif dari DI diper atau dibagi dengan FDI atau frekuensi DI dikali dengan P, dengan keterangan di bawah ini. Sekarang masuk ke persentil data tunggal. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Jadi, persentil merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian yang sama banyak. Dari 100 bagian tersebut, ada 99 pembatas nilai persentil.
Rumus persentil adalah data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Dengan keterangan N merupakan banyak data, I bilangan bulat kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3, sampai 99. Contoh data tunggal adalah data tinggi badan pelajar, data nilai ujian pelajar, dan laba bisnis. Sama seperti kuartil dan desil, persentil juga digunakan untuk menghitung nilai pada data tunggal maupun data kelompok. Selanjutnya untuk persentil data kelompok. Persentil atau data kelompok adalah data yang penyajiannya disusun ke dalam kelas interval tertentu. Hal ini karena jumlah data dalam data kelompok jauh lebih banyak dibandingkan jumlah data di data tunggal. Penyajian data kelompok menggunakan kelas frekuensi agar lebih mudah dianalisa. Persentil merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian yang sama banyak. Dari 100 bagian tersebut ada 99 buah pembatas nilai persentil. Nah, untuk persentil data kelompok dapat dirumuskan dengan PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali dengan N dan dikurangi frekuensi kumulatif PI dibagi frekuensi dari PI dan dikali panjang kelas atau P dengan keterangan di bawah ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kita perhatikan tabel frekuensi yang ada di sini. Yang ditanyakan adalah tentukan kuartil 2, desil 7, dan persentil ke-80. Baik, untuk menjawab soal pertama, yang akan kita lakukan yaitu menentukan letak kuartil, di mana menentukan letak kuartil memiliki rumus I per 4 dikali N. Nah, kita akan mencari kuartil kedua, jadi kita mencari 2 per 4 dikali N dengan N bernilai 50, jadi hasilnya 25. Sekarang kita cari frekuensi ke-25 ada pada interval keberapa? Nah, di sini frekuensi ke-25 terdapat di interval ketiga, yaitu kelas antara kelas 30 sampai kelas 34. Baik, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah dari kelas ketiga yaitu adalah kita cari batas bawah atau 30 ini dikurangi dengan 0,5 ketemu 29,5. Kita cari jumlah dari frekuensi Hi3 yaitu frekuensi kumulatif Hi3 ya. Jadi 8 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 12. Sekarang mencari frekuensi Hi2. Frekuensi Hi2 ini adalah 14 dan panjang kelasnya adalah 5. Sekarang kita menghitung Hi2 yaitu TB ditambah 2 per 4N dikurangi jumlah frekuensi kumulatif dari Hi2 dan dibagi frekuensi dari Hi2 dan dikali P atau panjang kelas. Selanjutnya kita masukkan TB-nya adalah 29,5 ditambah 25 dikurangi 12 dibagi 14 dan dikali 5. Dan kita masukkan dan menghasilkan hasil akhir adalah 34,14. Selanjutnya kita mencari desil ke-7. Desil ke-7 sama kita mencari letak desil yaitu I per 10 kali N. Ingat kalau desil adalah pembaginya 10. Jadi I per 10 dikali N. 7 desil ke-7 dibagi 10 dikali N menghasilkan 35. Selanjutnya kita mencari tepi bawah yaitu batas bawah dari kelas desil dikurangi 0,5 menghasilkan 34,5. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7 yaitu adalah 4 ditambah 8 ditambah 14 menghasilkan 26. Dan frekuensi desil ke-7 adalah 12, panjang kelasnya adalah 5. Sudah cocok ya. Sekarang desil ke-7 atau D7 sama dengan TB ditambah 7 per 10 dikali N dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dan dibagi frekuensi desil ke-7 dikali panjang kelas. Sekarang kita masukkan angkanya. 34,5 ditambah 35 dikurangi 26 dibagi 12 dan dikali 5.
Jadi 34,5 ditambah 9 per 12 dikali 5. 34,5 ditambah 45 dibagi 12 menghasilkan 34,5 ditambah 3,75 dan hasil akhirnya adalah 38,25. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu persentil ke-80. Sama langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari letak persentil. Di sini, ingat ya kalau kuartil dibagi menjadi 4, kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Rumus letak persentil adalah I per 100 dikali N. Nah, ini jadi I-nya dimasukkan 80 per 100 dikali 50. Sama dengan 40. Selanjutnya kita mencari tepi bawah dari kelas persentil. Nah, frekuensi 40 ini masuk ke kelas interval yang mana? Nah, kita tahu bahwa frekuensi ke-40 masuk ke kelas interval 40 sampai 44. Jadi, batas bawah yaitu 40 dikurangi 0,5 menghasilkan 39,5. Selanjutnya, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yaitu ada 4, 8, 14, dan 12 dijumlahkan jadi 38. Selanjutnya, frekuensi dari kelas persentil yaitu 10 dan panjang kelas ada 5. Sekarang kita masukkan rumusnya, masukkan angkanya. Jadi 39,5 ditambah 40 dikurangi 38 dibagi 10 dikali 5. Jadi P80 sama dengan 39,5 ditambah 2 per 10 kali 5. P80 sama dengan 39,5 ditambah 10 per 10 atau 1. Jadi P80 menghasilkan 40,5. Sekarang contoh soal kedua. Perhatikan tabel frekuensi di samping dan perhatikan pertanyaannya juga. Yang pertama ditanyakan adalah kuartil 3, kedua desil 4, dan ketiga adalah persentil 80. Langkah-langkah sama seperti yang sebelumnya, kita mencari letak. Kita sudah menemukan letaknya ke interval ke-60. Frekuensi ke-60 terletak pada interval 50 sampai 54. Kita cari tepi bawahnya dikurang. Tepi bawah itu batas bawah ya, batas bawah itu yang ini. Berarti 50 dikurangi 50 dikurangi 0,5 jadi 49,5. Frekuensi kumulatifnya adalah 8 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 17 menghasilkan 48. Dan frekuensi dari Hi3 sendiri adalah 14. Ini ya. Selanjutnya panjang kelasnya adalah 5. Kita masukkan Hi3 sama dengan TB ditambah 3 per 4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Hi3 dikali P. Hi3 sama dengan 49,5 ditambah 60 dikurangi 48 dibagi 14 dikali 5. Menghasilkan 49,5 ditambah 12 per 14 kali 5. Jadi 49,5 ditambah 60 dibagi 14 dan menghasilkan 53,79. Selanjutnya kita mencari desil keempat. Mencari letak dulu, ingat desil dibagi 10. Jadi I per 10 dikali N, 4 per 10 dikali 80 sama dengan 32. Frekuensi 32 terletak pada interval 45 sampai 49. Kita mencari tepi bawahnya, 45 dikurangi 0,5 jadi 44,5 dan frekuensi kumulatifnya 8 ditambah 10 ditambah 13 sama dengan 31. Kita mencari frekuensi D4-nya jadi 17 dan panjang kelasnya 5. Kita masukkan ke dalam rumus 44,5 ditambah 32 dikurangi 31 dibagi 17 dan dikali 5. 44,5 ditambah 1 per 17 dikali 5. Jadi 44,5 ditambah 0,29 menghasilkan 44,79. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir mencari persentil ke-90. Sama mencari letak persentil ke-90 jadi 90 dibagi 100 dikali 80 sama dengan 72. Mencari tepi bawahnya juga sama menghasilkan 54,5 dan mencari frekuensi kumulatifnya 8 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 14 menghasilkan 62. Frekuensi P90 sendiri itu 11 dan panjang kelasnya 5. Nah, kita masukkan ke rumus lagi, menghasilkan 54,5 ditambah 72 dikurangi 62 dibagi 11 dan dikali 5. Menghasilkan 54,5 ditambah 10 per 11 dikali 5.
P90 sama dengan 54,5 ditambah 50/11. 54,5 ditambah 4,55 dan menghasilkan hasil akhir 59,05. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.